الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه، نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada bab tentang dianjurkannya untuk mengenakan pakaian itu yang bersifat qamis atau gamis. Gamis itu adalah pakaian yang berjahit seperti yang kita kenakan saat ini. Karena pada zaman dahulu itu qamis itu jarang, yang ada adalah al-izar wal rida. Dua helai kain, yang satu dililitkan di bagian atas disebut rida, dan yang helaian yang lain dililitkan di bagian bawah disebut izar. Itu umumnya pakaian orang seperti itu. Jadi saat itu jarang orang yang memakai pakaian qamis, pakaian yang berjahit ini seperti yang kita pakai sekarang ini. Maka anjuran Islam adalah untuk kalau disuruh memilih apakah pakai izar dan rida atau pakai qamis, maka yang dianjurkan adalah pakai qamis. Kenapa? Karena qamis lebih menjamin untuk tidak lebih terjamin bahwa pakaian itu lebih tertutup, lebih menjamin untuk menutupi aurat kita dibandingkan dengan pakaian izar dan rida. Saat itu budaya belum mengenal pakaian dalam dan pakaian luar. Semuanya serba minim. Maka itu yang dipakai oleh masyarakat saat itu. Maka Islam menekankan agar jika ada dua pilihan, apakah izar dan rida ataukah qamis, maka yang dianjurkan adalah qamis. Karena qamis lebih menjamin untuk tidak terlihatnya aurat kita. Karena tujuan daripada orang berbusana itu yang pertama adalah menutup aurat. Baru kemudian fungsi yang kedua mempercantik diri dengan pakaian itu. Maka hadis yang pertama dari bab ini adalah bersumber dari Ummi Salamah. Ummi Salamah itu salah satu dari istri baginda Rasul Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan bahwa mereka para istri Nabi itu terlibat secara aktif dalam dakwah dan penyebaran ilmu pengetahuan agama pada masyarakat. Sebagai orang-orang yang punya kedekatan dengan Rasul, mereka itu acap kali menjadi perpanjangan lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang diriwayatkan dari mereka. Itu menunjukkan bahwa Islam juga memberikan porsi yang sama besarnya kepada kaum wanita. Saat orang-orang di luar Islam menuduh Islam bahwa diskriminatif terhadap kaum wanita, itu tidak benar. Ada bukti-bukti autentik bahwa
seorang Ummu Salamah, ya, yang sudah terbilang tidak lagi muda, itu masih aktif belajar menimba ilmu untuk kemudian ditransformasikan, disebarluaskan ilmu itu kepada masyarakat. Termasuk kita malam ini kita mengenal hadis ini karena jasa Ummu Salamah radhiyallahu taala wa ardhaha ahsana ridha, di mana beliau berkata, ini sebagai istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pastinya banyak tahu tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa." Di antara sekian banyak pakaian yang dikenakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling beliau sukai adalah pakaian yang sifatnya qamis, pakaian yang berjahit. Kenapa? Sekali lagi, li'annahu astar, karena dia lebih menjamin untuk menutup aurat orang yang mengenakannya dibandingkan dengan izar, dibandingkan dengan rida, kain yang melilit itu saja. Bukan tidak mungkin akan tersingkap kena angin atau apa waktu duduk, ya. Seperti itu. Kenapa di dalam Islam itu shaf yang terbaik bagi pria itu yang terdepan, sementara shaf yang terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang? Supaya kita nggak gagal faham dalam memahami hadis ini, adalah yang pertama, karena zaman dahulu itu masjidnya masih nggak ada ruang khusus untuk perempuan seperti saat ini, terpisah. Shafnya jadi satu. Faktor yang kedua, karena yang paling depan, shaf yang paling depan untuk perempuan itu berarti yang paling dekat dengan shaf pria. Kenapa ini yang tidak menjadi yang paling afdol untuk perempuan? Karena bukan tidak mungkin dengan busana yang sangat sederhana itu, mungkin saat mereka sholat ada yang jatuh pakaiannya atau dan seterusnya, bisa tersingkap auratnya dan terlihat oleh perempuan. Untuk itu saat itu shaf yang paling afdol untuk perempuan yang paling belakang. Tapi saat bentuk masjid sudah berubah, karena masjid cukup luas dan lapang, ada ruang khusus yang diberikan untuk para perempuan, maka hadis ini nggak berlaku. Apalagi ada satir seperti ini, ada partition yang pemisah, maka shaf yang paling afdal adalah yang paling depan, sama dengan laki-laki. Jadi pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah al-qamis, pakaian yang berjahit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, serta Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadisnya hasan. Hadis ini cukup kuat. Selanjutnya bab sifatu tulil qamis wal kummi wal izar wa tarfil i'mamati wa tahrim isbali syai'in min dhalika ala sabilil khuyala wa karahatihi min ghairi khuyala. Bab tentang sifat, bab ini menjelaskan tentang sifat pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu pakaian qamis. Kalau sekarang mungkin lebih seperti pakaian thawb Saudi itu, ya, panjang itu, gamis yang disebut gamis itu, seperti itu. Nah, gamis yang sunnah itu yang seperti apa?
yang dianjurkan dalam agama, dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian juga dengan al-kum. Kum itu apa itu? Lengan baju ini. Ini namanya al-kum. Dan al-izar, yaitu pakaian yang berupa lilitan kain yang dililitkan di bagian bawah, serta ujung surban yang dikenakan, tarfil imamah, ujung surban, dan haramnya menggunakan pakaian yang terjuntai sampai ke bawah yang disebut dengan isbal. Ukurannya untuk pria itu adalah menutup mata kaki atau tumit kita. Mata kaki atau tumit kita. Jika seorang telah mengenakan pakaian yang menutup mata kakinya atau tumitnya, maka dia sudah melakukan isbal, telah menjuntaikan pakaiannya hingga menutup mata kaki atau tumit bagian belakangnya. Yang demikian itu haram hukumnya kalau dilakukan, dikerjakan itu sebagai bentuk ekspresi kesombongan, ala sabilil khuyala. Kenapa dia juntaikan pakaiannya sampai ke bawah? Untuk membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, ekspresi bentuk kesombongan, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena itu pakaian seperti yang dipakai oleh raja-raja Romawi atau raja-raja non-muslim itu, Romawi ataupun Persia, pakai baju pakaian terjuntai sampai ke lantai. Dia berjalan pakaiannya menggeser, ya. Nah itu disebut isbal. Kenapa diharamkan? Karena meniru gaya orang-orang itu. Dan orang-orang itu memakai pakaian dengan cara yang disebut itu ekspresi kesombongan mereka, ekspresi kebanggaan diri mereka, dan itu dilarang dalam agama. Wa karahatihi min ghairi khuyala. Kalau kita tidak sombong, paling tidak itu makruh hukumnya. Ini bukan ekspresi kesombongan. Saya sudah biasa pakai pakaian seperti ini, sarung agak terjuntai ke bawah sehingga menutup mata kaki. Tapi sama sekali bukan sebagai bentuk kesombongan. Maka hukumnya makruh. Nah makruh ini kalau kita lakukan dalam ibadah dapat mengurangi nilai pahala atau dapat menghilangkan nilai pahala itu sekaligus. Sholat misalnya, lalu kita melakukan hal-hal yang makruh dalam sholat, ini dapat minimal mengurangi nilai pahala sholat atau menghilangkan pahala sholat. Itu jika kita melakukan hal-hal yang makruh dalam ibadah. Oleh karena itu hendaknya dihindari itu makruh-makruh. Diriwayatkan wa an Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu taala anha qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusghi. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan dari Asma binti Yazid al-Ansariyah, seorang sahabat wanita dari kalangan Ansor, dari kalangan orang-orang Madinah, masyarakat Madinah, yaitu yang disebut dengan masyarakat Ansor. Sekali lagi, keterlibatan wanita di dalam menyebarluaskan informasi agama, yaitu seorang yang bernama Asma binti Yazid dari kalangan bangsa kaum Ansor radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Dia katakan bahwa lengan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai
kepergelangan tangan. Jadi kalau kita pakai pakaian sampai kepergelangan tangan ini, itu sunnahnya Nabi SAW. Kalau kita pakai sengaja seperti ini, nawaitunya ittiba'ur rasul, maka kita mendapatkan pahala ittiba'us sunnah. Jadi kenapa Pak kalau bagian pakaian sampai lengan, pergelangan tangan ini, kita niatkan mengikuti Rasul, karena Rasul, kata Siti Asma, lengan baju gamisnya itu sampai batas pergelangan tangan. Lalu kita sebagai umatnya mengikuti itu, tujuannya ittiba'un Nabi, maka kita sudah memperoleh pahala ihya'us sunnah, melestarikan sunnahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Dan melestarikan sunnah Nabi itu sesuatu bukan hal yang sepele, sesuatu yang punya bobot, punya nilai. Dikatakan oleh Rasul, man ahya sunnati inda fasadi ummati faqad ahabbani. Siapa orangnya yang melestarikan sunnahku saat umat sudah rusak, saat umat sudah abai terhadap nilai-nilai sunnahku, maka masih ada orang yang melestarikan sunnahku, maka orang itu berarti telah mencintaiku. Jadi ekspresi kecintaan kepada Rasul itu kita wujud konkretkan ia dalam bentuk apa? Mengenakan pakaian sampai batas apa itu? Pergelangan tangan. Dan kata Rasul, siapa orangnya yang menyintaiku, kelak ia akan bersamaku dalam surga Allah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kelak ia akan bersanding bersamaku dalam surga Allah. Jadi umat ini punya kesempatan untuk meraih nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keagungan, akan dipersandingkan bersama Rasul melalui amalan-amalan yang sederhana yang memungkinkan untuk kita amalkan. Apa itu? Mengenakan baju, pakaian, lengan bajunya sampai sebatas pergelangan tangan, nawaitunya ittiba'ur rasul. Jadi kalau sudah sampai sini, nggak usah lagi digulung pakaiannya. Iya, sampai sekian. Nggak perlu. Cukup begini, biarkan terjuntai. Kenapa? Ini sunnahnya Rasul. Aku ingin mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul dari cara-cara yang sederhana dulu, jangan yang ekstrim-ekstrim. Kalau ekstrim-ekstrim kita nggak kuat, dan bukan orangnya, bukan potongannya. Sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, bukan kita itu. Kita awali dari hal-hal yang sederhana. Asal niatnya ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan, memperoleh keberkahan, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi pecinta Rasul luar biasa, dan akan dipersandingkan bersama Rasul menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuatu yang luar biasa, dan keluar biasaan ini kita peroleh dari sebuah amalan-amalan yang sederhana, bukan yang ekstrim-ekstrim, bukan yang berat-berat. Yaitu contohnya mengenakan pakaian saat kita ke penjahit, tolong diukur sampai ke pergelangan. Loh, kenapa kok sampai pergelangan? Sudah, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kita sudah berarti menghidupkan sunnah Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, hadisnya cukup kuat. Selanjutnya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawm al-qiyamah. Faqala lahu Abu Bakr, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Rawahul Bukhari wa rawa Muslimun ba'dahu. Hadis yang ketiga, yang kedua dari bab ini adalah bersumber dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pernah bertutur sabda, man jarra thawbahu khuyala'a, siapa orangnya yang telah menjuntaikan pakaiannya hingga ke bawah, hingga menutup tumit, hingga menutup mata kaki, dan hal itu dilakukan karena khuyala'a, sebagai bentuk kesombongan atau meniru orang-orang non-muslim itu. Ini bagi pria, ini bukan, tidak berlaku bagi perempuan, ini berlaku hanya untuk pria. Apa yang terjadi kalau ada muslim mukmin melakukan hal itu? Sarungnya dibiarkan sampai ke bawah, menutup tumitnya, menutup mata kakinya, dan dia lakukan hal itu sebagai ekspresi rasa kesombongannya. Maka kata Rasul, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak memandang kepadanya. Yang dimaksud Allah tidak memandang kepadanya itu dengan pandangan kerahmatan, dengan pandangan maghfirahnya, dengan pandangan ampunannya, dengan pandangan rahmatnya. Itu maksudnya. Kapan? Di hari kiamat. Sementara kita butuh rahmat Allah itu, kita butuh maghfirah Allah itu, kita butuh keberkahan Allah saat itu. Nah, ini Allah tidak akan melihat mereka. Kenapa? Orang-orang sombong yang menjuntaikan pakaiannya sampai menutup mata kakinya, sampai menutup tumitnya, meniru gaya orang-orang non-muslim. Maka saat itu, saat Rasul menyampaikan hadis ini, di sana ada Sayyidina Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, izari yastarkhi, wahai baginda Rasul, sarungku ini atau pakaianku, izarku ini, yastarkhi, kadang melorot ke bawah sehingga menutup mata kaki, melorot ke bawah. Illa an ata'ahadahu, kecuali kalau aku kemudian ingat lalu aku tarik ke atas kembali. Kalau tidak, melorot lagi. Jadi seringkali melorot. Itu menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu bertubuh kurus dan perutnya ini rata, sehingga karena zaman itu nggak ada budaya sabuk, belum ada sabuk gitu. Jadi seringkali melorot sarung karena kurusnya itu. Terkecuali kalau beliau ingat, beliau angkat lagi ke atas. Kalau enggak, melorot lagi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah aku masuk dalam hal ini ya Rasul? Aku tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kerahmatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Engkau bukan termasuk orang-orang yang melakukannya sebagai ekspresi kesombongan. Jadi kalau nggak sombong ya nggak apa-apa. Kalau niatnya bukan untuk membanggakan dirinya atau meniru orang-orang non-muslim atau sebagai bentuk kesombongan darinya, maka ya nggak apa-apa. Tapi minimal itu makruh untuk dilakukan. Sebaiknya jangan. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar, tapi nggak sengaja beliau. Seringkali sarungnya melorot karena kurus beliau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim hanya meriwayatkan sebagiannya saja.
Wa rawahu Muslimun ba'dahu. Imam Muslim hanya meriwayatkan sebagiannya saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bertutur sabda, Allah tidak akan pernah memandang kepada seseorang dengan pandangan kerahmatan, dengan pandangan ampunan, pandangan maghfirah kepada seseorang di hari kiamat kelak, yaitu kepada orang yang jarra izarahu batara, yaitu yang menjuntaikan, membiarkan pakaiannya terjuntai ke bawah sebagai bentuk kesombongan. Sekali lagi, itu tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kerahmatan, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan maghfirahnya. Nah, merugilah orang yang seperti itu, karena kemana lagi dia akan memperoleh maghfirahnya, kemana lagi dia akan mendapatkan rahmatnya, jika bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang itu. Nah, manusia-manusia yang saat di dunia mengekspresikan kesombongannya dengan cara berbusana seperti itu, Allah tidak akan lihat mereka di hari kiamat dengan pandangan kerahmatan dan pandangan maghfirah. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Rawahul Bukhari. Masih sumber periwayatannya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang terjuntai hingga menutupi dua mata kaki, ilal ka'bain, sampai terjuntai menutup mata kaki dari pakaiannya itu, maka itu akan, pekerjaannya itu, perbuatannya itu akan menghantarkannya ke neraka. Sekali lagi, kalau itu dilakukan yang pertama karena kesombongan atau karena meniru-niru gaya kehidupan orang-orang non-muslim, maka hal itu bukan tidak mungkin akan menghantarkannya sampai kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena telah dilarang oleh agama, tapi dia langgar aturan atau larangan agama itu. Itu yang membawanya hanya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirar. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al-musbil wal mannan wal munfiku sil'atahu bil halifil kadhib. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu al-musbilu izarahu. Kali ini
hadis yang sumber periwayatannya dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertutur sabda, "Thalathatun," ada 3 jenis manusia. 3 jenis manusia ini akan mendapatkan sanksi dari Allah. Yang pertama, la yukallimuhumullahu yaumul qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka dari kiamat. Maksud berbicara itu, berbicara menawarkan kepada mereka rahmatnya, menawarkan kepada mereka maghfirahnya, menawarkan kepada mereka keberkahannya. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan pernah Allah berbicara dengan mereka yang menyangkut hal-hal yang seperti ini di hari kiamat kelak. Padahal sekali lagi, kita butuh maghfirah Allah itu, kita butuh rahmat Allah itu, dan itu tidak akan diperoleh. Yang pertama. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan pernah memandang mereka. Sekali lagi, yang dimaksud dengan memandang mereka dengan pandangan kerahmatan, pandangan maghfirahnya, pandangan keberkahan, itu tidak akan mereka peroleh. Wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan mereka, tidak mensucikan mereka. Disucikan, dibersihkan dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Dosa yang selama hidup di dunia ini dia telah lakukan menempel terus pada dirinya. Nah, Allah tidak akan sucikan, tidak akan bersihkan mereka dari dosa-dosa itu. Dan walahum, dan untuk mereka azab Allah yang amat sangat pedih. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab Allah yang amat sangat menyakitkan. Hal itu diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat itu sampai 3 kali. Artinya Rasul menyampaikan hal ini bukan main-main. Statement ini diucapkan oleh Rasul bukan main-main, sehingga beliau ulang sampai 3 kali, thalatha mirar. Maka seorang sahabat perawi hadis ini, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, bergumam, mengomentari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khabu wa khasiru, alangkah celaka dan meruginya mereka. Sungguh celaka dan merugi mereka. Maka Abu Dzar bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Penasaran, siapa orang-orang ini ya Rasulullah? Jangan-jangan termasuk dirinya. Dia ingin tahu untuk antisipasi, untuk merubah kalau memang dia termasuk orang yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, qala, sebagai jawabannya Rasul mengatakan, yang pertama al-musbil. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, al-musbil izarahu, orang yang menjuntaikan pakaiannya, terjuntai hingga ke bawah, menutup mata kakinya, menutup tumitnya. Itu yang pertama. Allah tidak akan berbicara dengannya dan tidak akan memandangnya dengan pandangan kerahmatan. Dan bagi mereka azab Allah yang amat sangat menyakitkan. Yang pertama, orang yang menjuntaikan pakaiannya. Dengan tanda kutip, hal itu dilakukan sebagai ekspresi kesombongan. Yang kedua, al-mannan, orang yang telah berbuat kebaikan namun diungkit-ungkit jasa kebaikannya itu. Ini dalam pandangan Islam, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan itu orang yang tercemooh. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tubtilu
sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian gugurkan nilai pahala sedekah kalian, amal kebaikan kalian itu dengan bil manni, dengan cara mengungkit-ungkit. Ya, mengungkit kebaikan tadi itu. Saya sudah berbuat baik, saya sudah berbuat jasa, banyak jasa yang sudah saya berikan kepada saudara. Ingat ini, ingat itu. Diungkit-ungkit. Itu dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa agama disebut al-man. Pelakunya disebut mannan. Orang yang sering mengungkit kebaikan yang telah diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, jadi ini mannan ini adalah orang yang sia-sia saat dia berbuat kebaikan. Kalau dia kemudian ungkit-ungkit, kalau bahasa orang Malang ngundat, ya, diundat, diingatkan lagi, diingatkan. Ya. Justru itu perbuatan yang menggugurkan nilai pahalanya. Dan orang yang seperti ini bukan akan menuai pahala, malah akan menuai azab Allah. Jadi jangan pernah kita lakukan itu, berbuat kebaikan lalu kita mengungkitnya. Itu sama sekali perbuatan yang tercemooh dalam Islam. Yang ketiga, manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak berbicara oleh Allah, adalah al-munfiqu sil'atahu, orang yang membuat dagangannya menjadi laris manis. Kenapa dagangannya menjadi laris manis? Nah, tapi dengan cara-cara yang tidak sehat. Apa cara yang tidak sehat itu? Bil halifil kadhib, dengan sumpah palsu. Sumpah saya nggak ambil untung ini. Saya kasihkan harga pokoknya saja, bahkan saya rugi. Sumpah saya rugi, supaya dagangannya laku. Memang sumpah seperti ini membuat dagangan itu menjadi laris manis, tapi dia tidak akan menuai keuntungan. Justru dia akan menuai murka Allah. Itu di akhirat. Di dunia apa itu? Al-haliful kadhib munfiqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil barakah. Di dunia, sumpah palsu itu memang membuat dagangan seseorang menjadi laris manis, tetapi dia menghapuskan keberkahannya, nggak ada barokahnya. Hasil dari dagang yang seperti ini, dagang yang dibumbui dengan sumpah palsu, itu akan memupuskan, menghilangkan unsur keberkahan. Jadi berapapun duit yang kita dapatkan, berapapun keuntungan yang kita peroleh, nggak berkah. Kalau nggak berkah, tidak membuat kita bahagia. Minimal duit itu, keuntungan itu hanya akan masuk ke apotek dan rumah sakit untuk berobat, mengobati penyakit-penyakit kita. Kita nggak bisa menikmati. Itu minimal bentuk tiadanya keberkahan itu. Atau boleh jadi akan tersalurkan ke hal-hal yang tidak positif, ya, hal-hal yang sia-sia. Itu salah satu bentuk tidak adanya keberkahan. Nah, jadi sumpah palsu itu dampaknya sangat merugikan kita sendiri. Memang akan menghadirkan keuntungan yang sementara, tapi hakikatnya keuntungan itu tidak akan membuat kita bahagia. Kenapa? Karena terhapus keberkahannya. Ya. Wujudnya aja tumpukan duit,
tapi tumpukan duit itu enggak ada keberkahannya, sehingga membuat kita enggak tenang, membuat kita enggak bahagia. Jadi ya fata morgana saja. Tumpukan duit buat apa kalau kita enggak bahagia? Nah, itu dilakukan oleh orang-orang para pedagang yang sengaja sumpah palsu demi membuat dagangannya menjadi laris. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan status hadisnya sahih. Jadi ada 3 jenis manusia yang mudah-mudahan kita dijauhkan darinya. Yang pertama, al-musbil, orang yang menjuntaikan pakaiannya saat berpakaian sebagai ekspresi kesombongan. Yang kedua, al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah diberikan kepada orang lain, entah jasa, entah barang, entah uang. Yang ketiga, pedagang yang gak jujur, yang mengandalkan sumpah palsu demi larisnya dagangannya. 3 manusia ini kelak dari kiamat Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan kerahmatan, tidak akan berkenan untuk berbicara dengan mereka, menjanjikan rahmatnya, menjanjikan maghfirahnya, tidak akan pernah. Dan bagi mereka azab Allah yang amat sangat menyakitkan sudah menanti mereka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari 3 manusia ini. Selanjutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra syai'an khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahih. Nah, hadis yang terakhir dari bab ini adalah sumber periwayatannya dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-isbalu fil izari wal qamis. Ya, siapa orangnya yang menjuntaikan izarnya. Tadi itu, kalau izar kalau hari ini adalah sarung atau celana panjang, itu masuk hukum izar. Atau kamisnya, memanjangkan kamisnya. Gamis itu panjang sampai menutupi tumitnya. Atau al-imamah, sorban yang kita lihat ekornya itu sudah terjuntai sampai bawah. Sama, kalau itu dilakukan jarra syai'an khuyala'a, kalau dia menjuntaikan itu semua sebagai ekspresi kesombongan, maka lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah, Allah tidak akan pernah memandang wajah mereka walaupun pakai surban itu, tapi dibiarkan ini panjang terjuntai sampai ke bawah ya. Itu meskipun surban ini kan simbol keulamaan, tapi kalau seperti itu dipakai sampai ke bawah, tetap aja Allah tidak akan melihatnya. Kalau itu dipakai sebagai ekspresi kesombongan, maka orang itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat dengan pandangan kerahmatan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi sekali lagi tidak terbatas hanya pada gamis, tapi juga izar, bahkan ujung surban itu ya, yang merupakan pakaiannya para ulama itu, jika terjuntai sampai ke bawah dan itu dilakukan untuk mengekspresikan, mewujudkan, menampakkan rasa kesombongannya, maka pakaian-pakaian itu akan menuai murka Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang kita sampaikan tadi itu pada umumnya hadisnya sahih,
Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ya. Umumnya hadisnya sahih, kuat, dan oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati di dalam berbusana agar busana yang kita gunakan itu justru punya nilai ibadah, bukan sekedar menutup aurat, bukan sekedar mempercantik diri, tapi lebih dari itu ada nilai ibadah. Kenapa aku pakai baju lengan pakaianku sampai ke pergelangan tangan mengikuti Nabi? Kenapa aku pilih baju putih mengikuti Nabi? Karena Nabi senang pakaian berwarna putih. Kenapa aku pakai peci berwarna putih? Karena Nabi senang pakai pakaian yang berwarna putih. Dengan demikian kita sudah memperoleh pahala sebagai pelestari sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kira-kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sujud ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.